Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana liburannya kemarin? Minggu kemarin? Kurang Bu. Kurang? Oh nanti ya nunggu semester depan biar bisa apa? Biar bisa banyak liburannya ya. Karena kita kemarin udah belajar tentang manusia, tempat dan lingkungan. Sekarang kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Sebelumnya apa sudah ada yang buka buku paket? Nggak punya buku paket. Kemarin yang dibagikan kemana Nada? Sebelum Ibu menjelaskan tentang letak dan luas Indonesia, Ibu absen dulu ya. Baik, Delila ada? Asia? Zahro? Nifa? Alvaredo? Hadir. Faruk? Hadir. Imam? Hadir. Rika? Nasifa? Evi? India? Nada? Harisa? Nova? Ada yang belum Ibu panggil? Sudah Bu. Ada semua ya? Alhamdulillah. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan tentang letak dan luas Indonesia. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pemahaman lokasi melalui peta. Jadi, melalui pembelajaran letak luas dan luas Indonesia ini, Ibu harap kalian dapat memahami lokasi dalam suatu peta. Nah, di sini nanti Ibu akan, setelah pembahasan ini, Ibu akan main game dengan kalian. Mau? Mau ya? Baik, selanjutnya peta. Nah, apa sih peta itu? Bisa dibaca teman-teman? Coba Harisa baca. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, jadi peta itu merupakan permukaan bumi, gambar permukaan bumi pada suatu bidang datar diperkecil dengan skala. Ibu kasih lihat contoh gambar peta. Nah, di sini ada gambar peta, bisa dilihat ya teman-teman. Ini adalah peta Indonesia. Nah, dari situ Ibu harap teman-teman dapat membaca lokasi dalam peta di Indonesia. Lokasi tempatnya Jakarta di mana, tempatnya Jawa Timur di mana. Ibu harap kalian dapat mengetahui lokasi tersebut. Oke? Iya, Bu. Selanjutnya, komponen penyusunan peta. Nah, dalam sebuah peta ada komponen-komponen penyusunannya. Yang pertama yaitu judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga orientasi peta, yang keempat simbol peta, yang kelima garis astronomis atau disebut garis apa? Garis koordinat. Nah, kemudian ada insert. Maaf ya, itu salah tulisan, harusnya insert, gak usah pakai S, gak usah pakai R. Yang kemudian ada legenda dan yang terakhir ada sumber peta. Ya, yang pertama judul peta. Mungkin bisa dibaca, Evi, apa maksud dari judul peta itu? Iya. Menunjukkan isi suatu peta. Ya, jadi judul peta itu menunjukkan isi suatu peta. Dalam suatu peta, biasanya teman-teman di sini pernah buka peta? Pernah. Biasanya ada judul kan di sana. Nah, judul itu menunjukkan isi dari suatu peta. Di sini ada contoh. Contohnya yaitu judulnya peta penggunaan lahan di Indonesia. Jadi pada peta tersebut yaitu isinya nanti sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa permukiman, berupa hutan, perkebunan dan yang lain-lain. Kemudian ada skala peta. Skala peta bisa dibaca nih dia. Skala peta menunjukkan perbandingan antara garis peta dengan garis di belakangan.
jadi skala peta itu dapat menjadi perbandingan, menunjukkan perbandingan skala atau jarak yang ada di peta sama jarak sebenarnya atau sesungguhnya di lapangan. Nah, di sini skala ada dua, ada skala garis juga ada skala angka. Bisa dilihat ya teman-teman, gambar ini ada skala garis dan skala angka. Gunanya Ibu ngasih gambar kayak gitu biar nanti teman-teman bisa mengidentifikasi dalam suatu peta bahwa itu oh ini loh peta skala angka, oh ini loh skala garis. Jadi kalau skala angka ini ada angka kayak gini itu namanya skala angka. Paham ya teman-teman? Paham. Kemudian orientasi utara atau orientasi arah. Dalam suatu peta pasti ada yang namanya orientasi. Apa gunanya orientasi itu? Untuk menuju suatu arah. Jika suatu peta menghadap, peta itu kan dua dimensi. Nah, itu kan orientasi arah gunanya misalkan petanya ngadep ke atas sama ke bawah. Dan orientasinya gini. Ini utara, ini U, ini B. Berarti utara sebelah mana? Atas. Yang selatan sebelah mana? Selatan sebelah mana berarti? Bawah. Bisa dipahami? Kemudian simbol peta. Simbol peta itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu simbol area, yang kedua simbol titik, ketiga simbol gambar, dan yang keempat simbol garis. Untuk simbol area, mungkin teman-teman ada yang tahu yang mana simbol area pada gambar itu? Yang kanan atas. Yang kanan atas. Ya, itu ada tulisannya, sudah ada tulisannya ya. Jadi area itu, simbol area itu ada danau, rawa, sawah, itu termasuk pada simbol area. Kemudian simbol titik yang mana coba? Yang kiri atas. Yang sebelah mana? Kanan atas. Kalau kalian kiri ya, kalau Ibu sebelah kanan. Nah, biasanya simbol titik itu menunjukkan ibu kota negara atau ibu kota provinsi atau ibu kota atau kecamatan atau kabupaten. Kemudian simbol gambar. Yang mana simbol gambar? Bisa teman-teman kasih tahu? Yang di bawah. Yang ada sungainya. Yang ada sungainya. Yakin yang ada sungainya? Nah, simbol garis. Nah, yang bawah itu merupakan simbol garis. Yang simbol gambar mana? Yang atas kanan. Gunung. Biasanya gambar gunung. Gunung itu dilambangkan dengan gambar apa? Segitiga. Ada segitiga. Kemudian apa lagi? Bandar. Nah, bisa dibedakan ya? Perbedaan antara simbol tersebut. Nah, kemudian garis koordinat atau disebut garis apa? Astronomis. Mungkin Rika bisa dibaca tentang garis koordinat itu apa? Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Ya, garis lintang berupa garis bujur. Jadi koordinat itu merupakan perpaduan antara garis lintang dan garis bujur. Coba Ibu mau tanya, yang garis lintang yang mana, yang garis bujur yang mana? Ya. Kalau lintang bujur datar. terus, kalau garis lintang Datar. ya. Kemudian insert. Insert di sini sebentar maaf tadi. Ini gambaran terkait garis koordinat ya teman-teman. Jadi di peta itu kalau ada garis-garis kayak gini, horizontal dan vertikal itu namanya garis koordinat. Kemudian insert di sini merupakan peta kecil yang ada dalam suatu peta. Biasanya digunakan untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Jadi dalam suatu peta itu ada peta lagi yang lebih kecil, itu merupakan insert. Ini teman-teman, ini namanya insert. Yang sebelah kota, iya yang kota itu, nah, itu namanya insert. Kemudian legenda dalam suatu peta
Mam. Sepakat. Tadi paham? Paham. Tadi menjelaskan tentang apa aja? Apa, Mam? Tentang peta dan bintang. Apa, Mam? Apa, Mam? Tentang peta. Ya, Imam, kayaknya Mas Imamnya salting ke Mbak Nada ya. Nanti nangis saya ngomong. Nah, ya, mana penghapusnya teman-teman? Kemarin yang ibunya iuran nggak iuran? Saya cuma yang bayar Bu. Belum gajian ya? Berapa harganya menghapus teman-teman? Saya yang bayar cuma Bu. Nah, ada yang mau. Berarti semuanya Bu. Jadi nanti teman-teman di sini akan Ibu ajak main game. Ya Bu. Untuk membuat kelas ini menjadi 3 kelompok. Silakan kepada koordinator kelas. Siapa koordinator kelasnya? Imam. Silakan Imam bagi kelasnya menjadi 3 kelompok atau berhitung. Berhitung. Berhitung Bu. Ya, jadi 1, 2, 3. Kemudian lanjut lagi ke hitungan 1. Silakan dari 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1. 1 lagi. Rika. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Jadi untuk yang tadi menyebutkan angka 1 silakan bergabung dengan kelompok 1. Untuk yang menyebutkan angka 2 silakan bergabung dengan kelompok 2. Dan untuk yang kelompok 3 silakan bergabung dengan kelompok 3. Dari masing-masing kelompok kita namakan kelompok kooperatif. Kooperatif 1, kooperatif 2 dan kooperatif 3. Silakan bergabung teman-teman. Ibu bacakan permainannya ya. Ya Bu. Di sini Ibu punya 5 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan tersebut teman-teman berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nah, nanti Ibu tayangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan diacak. Bagi teman-teman yang tahu jawabannya, yang sudah dengan diskusi tersebut, teman-teman langsung angkat tangan. Dari per kelompoknya cepet-cepetan, ini cepet-cepetan. Kalau teman-teman pernah lihat apa namanya? Cerdas cermat, itu macamnya kayak gitu. Jadi cepet-cepetan. Paham? Ya, Bu. Silakan kepada ketua kelompok 1, ketua kelompok 2 dan ketua kelompok 3 untuk maju ke depan. Imam. Ayo Imam. Ya. Saya maju ke depan. Kelompok 2 Arisa. Kelompok 3 Nada. Maju ke depan. Ayo maju ke depan teman-teman. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Ibu kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang skornya tertinggi akan Ibu kasih reward atau hadiah. Apa jadi? Hadiahnya yaitu sertifikat. Nah, untuk soal pertama yaitu sebutkan. Jadi di sini teman-teman itu langsung dari kelompoknya perwakilan angkat tangan, dan yang angkat tangan bisa langsung menjawab. Bagi jawaban yang benar Ibu kasih skor 2, dan ya jawaban yang salah Ibu kasih skor 0. Ya Bu. Silakan bagi teman-teman dibacakan. Setelah dibacakan langsung angkat tangan. Soal yang pertama, sebutkan 5 negara tetangga di Indonesia. Itu dulu Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena banyak
Balikan ada. Kemudian selanjutnya sebutkan komponen-komponen Didi juga. Jangan angkat tangan dulu sebelum Kipon. next soal selanjutnya. Jelaskan pengertian peta. Ayo kelompok 1. Jelaskan pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kemudian soal selanjutnya. Sebutkan samudra yang mengelilingi Indonesia. 1 dulu. 2. 1 2. Silakan kelompok 1. Samudra Hindia dan Pasifik. Ya. 100 untuk kelompok 1. Kayaknya yang deket kelompok 1 deh. Sebutkan 5 negara tetangga di Indonesia. Lagi. Papua Nugini Timor Leste. Budis. Papua, Malaysia, Timor Leste, Singapura, Filipina. Papua, Timur Leste, Malaysia, Malaysia, Singapura, Filipina. Papua Papua Nugini. Ya. Apa namanya? Ibu rahasiakan dan coba teman-teman angkat tangan yang bisa menjawab. Komponen-komponen enggak. Rusia. Jadi pertanyaannya gini. Pertanyaan nomor dari Ada kita cok. 3 negara ASEAN. Ayo satu. Yang pertama Indonesia, yang kedua Malaysia, dan yang ketiga Laos. Ya, betul sekali. Nomor 1. Guys, kita total ya. Terbaik. Jadi karena pemenangnya kelompok berapa? 1. Tangan untuk kelompok 1 tadi. Dipersilakan kepada perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Pemberian. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dong. Cek. Baik, silakan teman-teman untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, karena kita sudah melakukan permainan, jadi selanjutnya mungkin dari teman-teman ada pertanyaan terkait materi kita pada siang hari ini. Jika tidak ada, maka Ibu kasih PR. Dan PR-nya Ibu nanti share di grup kelas ya. Ya, Bu. Ya. Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kita doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.